Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kita sudah berkenalan dengan teks berjudul Gurita. Kemarin pada teks Gurita tersebut kita diminta untuk menentukan ide pokok dan kalimat utama. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok. Di dalam sebuah teks pasti ada kalimat utama dan ide pokok. Bagaimana cara mencarinya? Mari kita belajar bersama-sama cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Jadi di dalam kalimat utama itu akan ada yang namanya ide pokok. Kemudian yang selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, jadi ide pokok itu bisa disebut juga gagasan pokok, bisa juga disebut pokok pikiran. Itu adalah inti permasalahan dari suatu teks. Sekarang, bagaimana cara menentukan ide pokok? Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks dengan cermat terlebih dahulu. Jadi setelah ada teks, kita baca dengan teliti, dengan cermat. Kemudian yang kedua, mencari kalimat utama. Kalimat utama. Ya, jadi inti permasalahan itu terletak pada kalimat utama. Yang ketiga, jika sudah menentukan kalimat utama, barulah ide pokok dapat ditentukan. Nah, kita akan kembali mengingat-ingat teks yang berjudul Gurita yang tempo hari sudah kita pelajari bersama. Anak-anak bisa membuka buku pena 5A halaman 5. Ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai binatang yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, anak-anak, kalimat utama itu bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir. Anak-anak harus bisa menentukan dengan tepat. Pada teks Gurita ini, inti permasalahan kalimat utama kita terletak pada awal paragraf atau kalimat pertama yang berbunyi, Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai binatang yang cerdik dan pintar. Nah, itu kalimat utamanya yang harus kita pegang terlebih dahulu. Selanjutnya, kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Ya, jadi kalimat-kalimat berikutnya setelah kalimat pertama tadi merupakan penjelasan dari kalimat utama. Sampai sini sudah jelas? Nah, setelah kita berhasil menemukan kalimat utama yang berbunyi Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai binatang yang cerdik dan pintar, maka anak-anak bisa menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya kita ambil dari kalimat utama. Kita ringkas kalimat utama itu diambil intisarinya. Nah, kita sudah bisa menentukan bahwa ide pokok dari kalimat utama dari teks yang berjudul Gurita tadi adalah Gurita adalah hewan yang tidak bertulang belakang, yang cerdik dan pintar. Untuk lebih jelasnya lagi, kita pelajari lagi cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Hubungan kalimat utama dan ide pokok. Dalam teks Gurita tadi, kita sudah berhasil menentukan kalimat utama. Ya, kalimat utama sudah berhasil ditentukan. Kemudian yang kedua, mencari ide pokok. Ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama.
Nah anak-anak, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Kita telah belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Selanjutnya, kalian dapat menentukan sendiri kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah teks yang kalian baca. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.